Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada mahasiswa pada hari ini. Semoga semakin semangat. Oh, Beberapa menit atau jam ke depan mengenai materi kita hari ini, yaitu kita akan belajar mengenai materi harga diri rendah. Ya, beberapa menit ke depan nantinya kita juga akan membahas mengenai apa itu harga diri rendah, kemudian penyebabnya, tanda gejala mayor, serta nanti kita sampai kepada intervensinya. Harga diri rendah ini merupakan asuhan keperawatan gangguan jiwa. Ya, dari 7 diagnosa gangguan jiwa, salah satunya adalah harga diri rendah. Oke, apa itu mengenai harga diri rendah? Ya, di sini kita lihat bahwa harga diri rendah itu merupakan salah satu kondisi yang sering dialami oleh pasien gangguan jiwa. Harga diri dapat menghambat individu dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-harinya. Ya, di mana harga diri itu merupakan penilaian pribadi terhadap hasil yang dicapai untuk menganalisa seberapa jauh perilaku memenuhi ideal diri. Ya, di mana nanti frekuensi pencapaian tujuan itu akan menghasilkan harga diri yang rendah atau harga diri yang tinggi. Nah, jika individu itu sering dia mengalami kegagalan, maka itu cenderung mengalami harga diri yang rendah. Malah sebaliknya, kalau dia berhasil, maka itu juga dia akan memperoleh harga diri yang lebih baik ataupun tinggi. Aspek utamanya adalah gimana dicintai, menerima penghargaan dari orang lain, ya karena harga diri diperoleh dari diri sendiri dan juga oleh orang lain. Maka di sini kita lihat bahwa asuhan keperawatan harga diri rendah dilakukan agar pasien dapat meningkatkan harga dirinya dan keluarga mempunyai kemampuan merawat pasien harga diri di rumah dan lingkungan sekitarnya. Oke, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, mahasiswa kita, bahwa setelah kita mempelajari ini, setidaknya kita mampu melakukan asuhan keperawatan harga diri rendah, di mana tujuan khusus dari pembelajaran ini adalah nantinya kita dapat mengetahui konsep harga diri rendah, kemudian melakukan langkah-langkah proses keperawatan harga diri rendah, dan juga mempraktekkan atau mengaplikasikan asuhan keperawatan harga diri rendah. Kita lihat pertama dari pengertiannya. Pengertian dari harga diri rendah itu adalah bagaimana evaluasi atau perasaan negatif terhadap diri sendiri atau kemampuan kalian sebagai respon terhadap situasi sionalnya. Ini adalah menurut SDKI 2017. Kemudian menurut Nanda di tahun 2018 mengatakan bahwa harga diri rendah adalah evaluasi diri atau perasaan negatif tentang diri sendiri ataupun kemampuan diri yang berlangsung minimal 3 bulan. Ya, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa harga diri rendah itu adalah perasaan yang tidak berharga, kemudian perasaan yang tidak berarti, yang selalu berkepanjangan terus-menerus. Akibatnya dia mengevaluasi negatif terhadap dirinya dan kemampuannya. Jadi akibat yang terlalu bersinkronisasi yang panjang itu akhirnya membuat dirinya selalu mengevaluasi tentang negatifnya. Ya, harga diri yang berkepanjangan termasuk kondisi yang tidak sehat mental karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama adalah kesehatan jiwa itu sendiri. Kemudian ini Anda kita melihat di sini adanya rentang respon harga diri rendah. Ya, kita bisa melihat di sini rentang respon itu ada 2, respon adaptif, kemudian respon maladaptif. Kita melihat antara rentang respon ini, kalau di pertengahan di situ adalah rentang resikonya. Di antara respon adaptif dan maladaptif adanya resiko ataupun ke apanya. Dari rentang respon adaptif, pertama kita lihat adanya aktualisasi, kemudian konsep diri yang positif,
kemudian menjadi harga diri rendah, kemudian adanya kerancuan identitas dan mengakibatkan ke respon maladaptif yaitu depersonalisasi dirinya. Oke, yang pertama kita lihat di bagian rentang respon adaptif yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri ini adalah di mana pernyataan tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman sukses. Ya, itu dikatakan adalah aktualisasi diri. Kalau seandainya konsep diri yang positif, di mana apabila individu mempunyai pengalaman yang positif dalam perwujudan dirinya. Itu dikatakan individu yang mengalami pengalaman-pengalaman yang bagus atau positif. Itu kembali kepada konsep diri positifnya. Kemudian kalau harga diri rendah, di sini di mana adalah perasaan negatif individu terhadap dirinya sendiri, ya, itu termasuk dia kehilangan rasa kepercayaan diri, kemudian dia tidak merasa tidak berharga, kemudian dia pesimis, kemudian dia merasakan tidak berdaya. Ya, kita lanjut ke rancuan identitas, mengarah kepada respon maladaptif. Di sini kerancuan identitas ini adalah gimana individu merasa kegagalan, ya, kegagalan individu untuk mengintegrasikan berbagai identifikasi masa kanak-kanak ke dalam kepribadian psikososial dewasa yang harmonis. Ya, kemudian lanjut ke respon maladaptif yang yaitu dispersonalisasi diri, di mana di sini perasaan individu tadi, perasaan dia merasa tidak relatif dalam kegiatan dari diri sendiri. Perasaan yang tidak relatif dalam kegiatan diri sendiri, dia kesulitan membedakan diri sendiri, kemudian dia merasa tidak nyata dan asing bagi dirinya sendiri. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ini. Di sini merupakan bagaimana proses terjadinya harga diri rendah, ya. Bagaimana proses terjadinya harga diri rendah pada pasien, ya. Ini yang menurut teori ataupun konsep stres, adaptasi, Stewart dan Sandel, ya, di mana yang meliputi yaitu sensor dari faktor predisposisi dan juga faktor presipitasinya. Oke, untuk pertama kita lihat yaitu di faktor predisposisinya. Di sini faktor predisposisi ada yaitu faktor dari biologis, kemudian adanya faktor psikologis, kemudian ada faktor dari sosial budaya. Untuk pertama kita melihat yaitu di faktor biologis. Faktor biologis di sini adanya faktor dari hereditar ataupun riwayat penyakit ataupun trauma kepala. Ya, pengaruh dari faktor biologis ini meliputi adanya faktor dari hereditar, bagaimana dari anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, ya, kemudian adanya riwayat penyakit ataupun trauma kepalanya. Ya, itu dari faktor biologi. Kemudian kita lihat dari faktor fisiologi. Dari faktor psikologi, ya, ini biasanya pada pasien yang mengalami gangguan harga diri rendah, dia dapat kita temukan adanya pengalaman, ya, masa lalu yang tidak menyenangkan, ya, tidak menyenangkan seperti adanya penolakan ataupun harapan orang tua yang tidak realistis. Ya, seperti terlalu tinggi harapan, dia merasa pasien ini tidak terjangkau, tidak sanggup, jadi selain kemustahilan untuk mencapai harapan dari orang tua tersebut. Ya, kemudian adanya kegagalan yang berulang, selalu dia berusaha, terjadi ketidaksuksesan, seperti adanya orang ingin ikut misalnya dia ingin suatu tes, ikut misalnya ASN, ntar aja berulang, tahun besok dicobanya lagi berulang, itu berarti ada yang kegagalan yang terus berulang. Kemudian adanya
kurang mempunyai tanggung jawab terhadap diri personal dia, ya, kurang mempunyai tanggung jawab terhadap personalnya, kemudian dia sering ketergantungan kepada orang lain, berarti tidak mandiri, dia butuh orang lain. Kemudian penilaian negatif, ya, penilaian negatif pasien terhadap gambaran diri dia, terhadap diri dia. Kemudian dia terjadi krisis identitas, kemudian adanya peran yang terganggu, ya, peran yang terganggu, dan juga adanya ideal diri yang tidak realistis, ideal dirinya yang tidak realistis. Kemudian adanya pengaruh penilaian internal terhadap dirinya sendiri. Ya, kita lanjut ke bagian sosial budaya. Di sini kita melihat di faktor sosial budaya ini adanya pengaruh, ya, sosial budaya meliputi bagaimana dia penilaian negatif dari lingkungan terhadap pasien. Ya, stigma dari masyarakat terhadap pasien sendiri. Kemudian yang mempengaruhi penilaian pasien, kemudian adanya sosial ekonomi yang rendah, kemudian ada riwayat penolakan lingkungan pada tahap tumbuh kembangnya anak tadi. Pada saat dia proses tumbuh kembang, adanya terjadi penolakan, ya, lingkungan terhadap dirinya, dan juga tingkat pendidikan yang rendah. Ini kemudian kita lanjut di faktor presipitasi. Ya, fase presipitasi ini ada antara lain, yang pertama adanya trauma, kemudian ketegangan peran, kemudian nanti di tengah peran ini ada beberapa item yang dibagikan lagi, yaitu tentang transisi peran perkembangan, transisi peran situasi, dan juga transisi peran terhadap sehat dan sakit. Yang pertama kita lihat dulu adanya trauma. Trauma di sini adalah bagaimana trauma yang dialami pasien itu baik penganiayaan sosial, adanya penganiayaan seksual dan psikologis, atau menyaksikan peristiwa yang mengancam kehidupan. Trauma ini pasien dapat mengalami apakah dia sebagai pelaku atau menyaksikan sebagai saksi ataupun sebagai korban, ya, dari trauma yang dialami pasien, baik itu tentang seksualnya, penganiayaan seksual, atau psikologisnya, itu yang mengakibatkan peristiwa timbul menjadi ancaman bagi kehidupannya. Ya, kemudian yang kedua, adanya ketegangan peran. Di sini yang terjadi adalah bagaimana perannya pasien tersebut ataupun posisi yang diharapkan, kemudian yang posisi dia yang diharapkan, kemudian individu mengalami sebagai prestasi. Ya, di mana dia pencapaian perannya tersebut di situ adalah individu akhirnya mengalami prestasi tersebut. Namun dari ketegangan ini kita menjadi 3 peran yang dialaminya, yaitu adanya transisi peran perkembangan, di mana di sini adalah perubahan yang normatif yang berkaitan dengan pertumbuhannya. Perkembangan yang terjadi akibat pertumbuhan yang biasa normal, terjadi perubahan di perkembangan itu kemudian secara normal. Kemudian transisi peran situasi, yang mana di sini terjadinya dengan bertambah atau berkurangnya anggota keluarga melalui kelahiran dan kematian. Setibanya seandainya ada akibat kelahiran, adanya perubahan dia terhadap pasien. Contoh misalnya ada kelahiran, datang si adik yang tadi dia merasa si anak tunggal, datang adiknya dia merubah jadi menjadi seorang kakak. Ya, atau peran seperti bapak kepala keluarga, ya. Ada dia anaknya seorang cowok, tiba-tiba ayahnya meninggal, yang si kakak tadi biasa dia menjadi anak sulung, kita sekarang menjadi peran sebagai menjadi kepala keluarga. Itu adalah contoh yang menjadi peran situasinya akibat dari kelahiran ataupun dari kematian. Kemudian adanya transisi peran sehari-hari. Di sini adalah
mohon maaf. Yang ketiga adalah transisi peran sehat dan sakit. Di sini adalah transisi peran dan sakit ini adalah sebagai akibat adanya pergeseran dari keadaan sehat dan sakit. Ya, seorang individu yang sebelumnya normal, sehat, dan adanya akibat dari pergeseran akibatnya sakit. Transisi ini dapat dicetuskan seperti contoh kehilangan anggota di bagian tubuh, adanya perubahan ukuran, yang kemudian keadaan sehat akhirnya tiba menjadi kecil, kurus juga ya. Kemudian akibat ukuran tadi, ukuran, kemudian bentuk ataupun juga penampilan dan fungsi tubuh. Ya, contoh lagi adanya perubahan fisik yang berhubungan dengan tumbuh kembangnya keadaan normal, kemudian adanya prosedur akibat medis dan keperawatan. Itu merupakan contoh dari transisi sehat dan sakit tadi. Masuk ke bagian di sini yaitu tanda dan gejala dari eh, harga diri rendah, ya. Kita lihat di sini eh, tanda gejalanya dibagi menjadi dua, yaitu tanda gejala mayor dan juga tanda gejala minor. Menurut SDKI, ya, yaitu Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia, di sana merupakan acuan bagi kita semua bahwa syarat untuk menegakkan diagnosis yaitu tanda gejala dari mayor ini harus kita temukan sekitar 80 sampai 100%. Jadi tanda gejala mayor ini merupakan tanda gejala utamanya. Oke ya. Kita lihat pertama di tanda gejala mayor. Di sini ada subjektif dan objektifnya. Ya, dari data subjektif, ya, kita lihat bahwa eh, harga diri rendah itu eh, bagaimana harga diri rendah yang kronik, yaitu menilai dirinya selalu negatif, ya, merasa tidak berguna dan tidak tertolong. Kemudian dia merasa malu atau bersalah, merasa tidak mampu melakukan apapun, kemudian pasien merasa diremehkan, ya. Kemudian dia juga kemampuan mengatasi suatu masalah itu juga tidak mampu atau diremehkannya. Kemudian dia merasa tidak memiliki kelebihan ataupun kemampuan yang positif, dan juga dia sering eh, melebih-lebihkan penilaian negatif tentang dirinya sendiri, ya, menolak dengan penilaian yang positif tentang dirinya sendiri, ya. Kemudian kita lihat di data objektifnya. Di data objektif ini, ya, pada harga diri rendah, yaitu dia enggan mencoba hal-hal baru, ya. Eh, dia enggan untuk melakukan hal-hal baru, kemudian kontak matanya kurang, kemudian postur ataupun eh, postur tubuhnya menunduk, ya. Dia kalau berjalan pun sering menunduk melihat ke bawah, ya. Eh, dan juga di sini dengan kondisi ekspresi yang lesu, tidak bergairah, kemudian eh, kegiatannya pasif, ya, hanya diem, kemudian dengan intonasi berbicara itu juga pelan dan eh, rada-rada agak kurang terdengar. Ya, itu bagian dari tanda gejala mayor. Kita lanjut ke bagian tanda dan gejala minornya. Ya, di sini kita melihat pada pasien dengan harga diri rendah, ya, ini dia merasa sulit untuk konsentrasi, ya, merasa sulit untuk konsentrasi, kemudian dia sulit untuk tidur, kemudian dia mengalami keputusasaan, di mana dia sering mengucapkan rasa eh, keputusasaannya, mengungkapkan keputusasaannya, ini kemudian merasa dia tidak beraktif. Kemudian
mengungkapkan enggan mencoba hal baru, dia tidak pernah mau mencoba untuk hal yang baru. Kemudian seperti tadi sama di Mayor, dia menolak penilaian positif tentang diri dia. Kemudian dia selalu melebih-lebihi, menilaikan hal penilaian negatif terhadap dirinya, merasa tidak mampu, tidak merasa tidak sanggup, itu yang sering diungkapkannya. Kemudian kita lihat di data objektifnya. Dari data objek ini kita melihat adalah dia perilaku yang tidak asertif, ya, perilaku yang berubah kepada yang lebih pasif, ya. Di sini dia kontak matanya kurang, kemudian lesu tidak bergairah, ya, tampak pada kita melihat, kemudian dia berbicaranya pelan, eh, dia selalu bergantung pada pendapat orang lain, ya. Kemudian dia sulit membuat keputusan, eh, kemudian dia seringkali mencari penegasan kepada orang lain, kemudian dia menghindar berinteraksi kepada orang lain, dia lebih senang untuk menyendiri dan juga mengkritik orang lain. Ini merupakan tanda dari objektif, ya. Kalau biasa dari objektif ini tanda yang kita lihat sambil dengan yang kita lihat observasi. Sedangkan kepada yang subjektif lebih kepada tanda gejala yang ungkapan dari klien tersebut. Ya, kita lihat di sini bahwa batasan dari karakteristik klien yang mengalami harga diri rendah, yaitu bergantung pada pendapat orang lain, ya, ekspresi rasa bersalah, kemudian ekspresi rasa malu, enggan mencoba hal baru, kemudian adanya kontak mata kurang, kemudian menolak umpan balik yang positif tentang dirinya sendiri, kemudian meremehkan kemampuan mengatasi situasinya, pasif, berperilaku tidak asertif, secara berlebihan mencari, kemudian dia secara berlebihan mencari-cari penguatan, seringkali seringkali dia mencari penegasan terhadap dirinya tersebut. Oke, kita masuk ke tahap pengkajian. Kita baru tahu pengkajian merupakan salah satu dari asuhan keperawatan. Jadi di pengkajian ini adanya kita memperoleh data dari pasien kita berupa dari wawancara dan juga observasi. Ya, di mana nanti data dari wawancara ini kita dapatkan adalah bisa disebut dengan amnesa, di mana di sini pada saat wawancara kita akan menanyakan atau tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi oleh pasien kita dan merupakan suatu komunikasi yang dimana merupakan komunikasi yang kita rencanakan. Dalam berkomunikasi ini, perawat mengajak pasien dan keluarga untuk bertukar pikiran, kemudian perasaan eh, agar terdapat eh, kita mendapat eh, data data yang menjadi permasalahan di pasien tersebut. Di wawancara inilah kita dapat mengidentifikasi, mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pasien. Kemudian kedua adalah secara observasi, ya. Observasi ini di mana kita mengamati, ya, kita melihat perilaku dan keadaan pasien untuk memperoleh data-data tentang masalah kesehatan dan keperawatan pasien tadi. Di mana di observasi ini adalah bagaimana kita mencari baik itu data verbalnya, mohon maaf, data non verbal yang kita peroleh, apapun kita observasi keadaan pasien tersebut. Oke, kita lanjut. Di sini di data wawancara banyak pertanyaan atau kita untuk mengidentifikasi apa yang kita harapkan kepada permasalahan di pasien tersebut. Biasanya pada dengan gangguan jiwa ini adanya khusus di kasusnya diagnosis harga diri rendah ini
yang kita pertanyakan adalah beberapa pertanyaan seperti kita lihat di monitor ini, yaitu adanya bagaimana pandangan ataupun penilaian pasien terhadap dirinya sendiri, kemudian bagaimana penilaian pasien terhadap dirinya sendiri, kemudian bagaimana apa yang mempengaruhi hubungan pasien dengan orang lain, kemudian apa yang menjadi harapan si pasien, kemudian apa saja harapan yang telah pasien tercapai, kemudian apa saja harapan yang belum berhasil pasien tercapai, kemudian lanjut dengan pertanyaan apa upaya yang pasien lakukan untuk mencapai harapan yang belum terpenuhi. Ini merupakan yang kita pertanyakan dengan pasien. Kemudian lanjut lagi pada observasi, di mana pada observasi ini kita lihat bagaimana kegiatan penurunan produktivitasnya. Biasa pada pasien HDR ini dia merasa tidak mampu, otomatis tidak berkurangnya terjadinya produktivitas, lebih banyak kepada bersifat pasif ya. Kemudian afek depresi ini merupakan keadaan-keadaan yang seperti sudah lesu, sedih, sudah masuk ke tahap depresinya itu. Kemudian adanya kehilangan minat dan kegembiraan. Ya, kehilangan minat, kegembiraan, kebahagiaan ini yang diakibatkan sama dengan tadi sudah akibat dari penurunan prioritas. Kemudian tidak berani menatap lawan bicara. Ya, tidak ada kontak mata antara lawan-lawan bicaranya atau berinteraksi itu sering pada menunduk. Kemudian lebih banyak menunduk kepala saat berinteraksi. Ya, kalau berinteraksi dia lebih arah ke bawah, tidak mau menatap lawan bicaranya. Bicaranya lambat dengan nada pun suara redup-redup yang terdengar. Ya, itu disebut dengan data yang kita peroleh tadi disebut dengan diagnosis keperawatan, yaitu harga diri rendah. Oke, dari ini kita lihat bahwa apa sih tujuan dari askep asuhan keperawatan yang ingin pada harga diri rendah. Jadi di sini ada nanti secara kognitif, kemudian psikomotor, dan afektif. Jadi tujuannya adalah nanti pada saat kita memberi intervensi dengan asuhan keperawatan, maka kok ada dapat perubahan. Apa aja pencapaian tujuannya askep? Kita lihat secara kognitif. Di sini nanti klien diharapkan mampu mengenal aspek positif yang dimilikinya. Ya, setelah kita kaji kembali intervensi, jadi tujuannya nanti dia kalian mampu mengenal aspek positif yang masih dimilikinya. Kemudian kalian mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemudian memiliki motivasi. Ya, ini secara kognitif. Sedangkan secara motor adalah kalian mampu melakukan hal yang positif yang telah dilatih. Ya, kemudian kalian berperilaku aktif yang sebelumnya pasif, yang produktivitas yang menurun, maka dia bisa beraktivitas lebih bagus lagi dan dia sudah mulai aktif lagi kembali. Sedangkan afektifnya di sini kita dapat dia merasakan manfaat setelah melatih kemampuan positif yang masih dimiliki, kemudian memberikan penghargaan kepada diri sendiri, dia reward terhadap sendiri dia karena masih mampu, kemudian juga meningkatkan harga dirinya. Ya, ini merupakan tujuan dari afektif. Oke, kita lanjut. Dalam hal ini dilakukan intervensi atau strategis pelaksanaannya. Strategis pelaksanaan ini adanya strategis kepada pasien dan juga kepada keluarga. Ya, ini yang pertama kita lihat kepada pasien ya. Di pasien di sini adanya nanti pada saat kita strategis pelaksanaan SP adanya fase orientasi dan kerja dan terminasi. Di sini yang pertama banget adalah strategis adanya membina hubungan saling percaya, itu dimulai di fase orientasi. Ya, di fase orientasi kita melakukan hubungan saling percaya. Kemudian nanti di fase kerja, kalau di pertemuan pertama maka kita lakukan adalah pengkajian, kemudian kita tegakkan diagnosis, kemudian tindakan keperawatan. Ya, kemudian nanti di fase terminasi. Oke, untuk yang pertama di sini adalah pertemuan pertama pasien, kita lakukan pengkajian, penjelasan, diagnosis, kemudian tindakan ya. Di mana nanti dalam SP1 ini kita dapat mengidentifikasi, kemudian kita dapat menilai dan juga memilih dan melatih kemampuan pasien tersebut. Mengidentifikasi apa sih yang
Mengidentifikasi apa sih kemampuan yang bisa yang masih ada dimiliki oleh pasien. Kemampuan apa? Namun dia merasa tidak mampu, merasa tidak berguna. Namun kita gali dulu, kita identifikasi dulu kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Setelah itu kita nilai. Kalau nilai ini apa yang bisa kita lakukan? Ya, bagaimana? Apakah nanti penilaian bisa misalnya di rumah sakit, apa yang bisa dilakukan di rumah sakit atau di lingkungan? Kemudian kita dapat memilih. Memilih ini berdasarkan kehendaknya pasien, kebutuhannya pasien, apa yang bisa dilakukan oleh pasien. Kemudian baru kita melatih kemampuan tersebut, bagaimana penggunaan apa yang bisa oleh lakukannya. Kemudian di pertemuan dua pasien, di sini adalah kita bagaimana mengevaluasi ya kemampuan yang dilatih. Kemudian manfaatnya, kemudian latih kemampuan lainnya. Jadi dari tadi itu pada saat pertemuan pertama kita sudah ada nih identifikasi berapa award, maka kita lakukan kemampuan keduanya lagi. Oke, ini contoh komunikasi fase orientasinya. Ya, contoh di fase orientasinya ini kita mengucapkan fase orientasi adanya fase yaitu fase salam, evaluasi, validasi, kemudian kontrak dan tujuan. Jadi ada 5 yang perlu kita berdasarkannya. Ya, komunikasi di awal kita sebagai perawat ini adalah komunikasi terapeutik yang akan disampaikan oleh perawat. Oke, yang pertama salam. Seperti biasa kita akan berdialog apapun. Oke, selamat pagi, saya Diana. Boleh dipanggil saya Diana. Oke, siapa namanya? Oh, Bu Rina, Umar. Senang dipanggil apa, Bu? Baiklah. Oh, baiklah. Berarti Ibu senangnya dipanggil Rina ya. Oke. Bagaimana perasaan Bu Rina? Apa yang menyebabkan Bu Rina merasa sedih? Oh, jadi Bu Rina merasa sedih karena merasa tidak dihargai dan merasa masa depan yang suram. Sudah berapa lama Ibu Rina merasakan hal ini? Oke. Apa yang telah Rina lakukan untuk mengatasi perasaan sedih, perasaan tidak dihargai? Bagaimana hasilnya? Oke. Bagaimana jika sekarang kita berbicara tentang perasaan yang tidak berharga yang Bu Rina rasakan dan belajar cara mengatasinya? Di mana tujuannya agar Bu Rina dapat mengatasi perasaan yang tidak berharga yang dialaminya. Kira-kira kita berbincang sekitar 20 menit mulai dari sekarang. Di mana baiknya mau kita bicara, Bu? Oke lah, Bu, kita lanjut. Apa saja kejadian yang terjadi, Bu Rina? Apakah pernah sakit, kecelakaan? Bagaimana dengan pendidikan? Bagaimana dengan pekerjaan? Bagaimana pengalaman di rumah? Apakah ada yang tidak menyenangkan? Apakah ada sahabat ataupun bagaimana hubungannya? Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan? Apa saja kegiatan yang bisa Ibu Rina lakukan? Apakah yang telah dikerjakan hari ini? Apakah kegiatan yang biasa dilakukan terganggu? Apa harapan Bu Rina? Apakah harapan yang sudah tercapai? Apakah upaya Bu Rina untuk mencapai harapannya? Oke, Bu Rina, yang Ibu Rina kan sampai tadi, jadi Bu Rina ini merasa kemampuan melakukan kegiatan saat ini menurun dibandingkan sebelumnya. Dan juga ada perasaan minder, tidak berharga, dan merasa masa depan yang suram. Oke, ini adalah pengkajian di fase. Oke, itu adalah beberapa pertanyaan yang disebarkan di fase kerja tadi. Kita berdasarkan adalah mengidentifikasi. Kemudian setelah kita mengidentifikasi, kita ke diagnosis. Maka kita mengatakan bahwa klien itu merasa dengan apa yang menjadi merasa suram dan juga merasa tidak dihargainya. Setelah itu kita masuk ke tahap tindakan keperawatan, tetap di fase kerja, di mana di sini yang pertama adalah mengindikasi dulu kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki oleh pasien. Kemudian kita buat ini dalam bentuk daftar, ya, bentuk daftar di mana di situ kita buat di kertas, kemudian kita buat daftar, kita gali kemampuan
yang dimiliki oleh pasien. Maka kita pertanyakan, oke, nah coba Bu Rina sebutkan kemampuan apa saja yang bisa dikerjakan di selama ini. Ya, seandainya pasien udah ungkap dengan satu, maka kita akan lanjut lagi kita gali. Coba lagi Bu Rina, ingat lagi apa lagi yang menjadi kemampuan Bu Rina. Kemudian jangan lupa juga kita memberi reward. Ya, setelah dia menjawab itu untuk meningkatkan harga dirinya. Wah, bagus sekali. Ternyata Rina punya banyak kemampuan. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita menilai kemampuan yang dapat dilakukan saat ini. Ya, saat ini yang sudah ada di daftar kemampuan tadi. Nah, dari daftar ini, kegiatan apa yang dapat kita gunakan atau kita lakukan saat ini menurut Bu Rina? Oh, bagus. Setelah itu, kita memilih kegiatan kemampuan dari daftar checklist yang telah dilatih saat ini. Coba daftar ini. Coba Rina pilih 2 kegiatan untuk hari ini. Oke, bagus sekali. Apa alasan Rina memilih 2 kegiatan ini? Kita gali kemampuannya. Kemudian, baiklah, sesuai dengan pilihan Rina, sekarang kita akan melatih merapikan tempat tidur, kamar tidur, dan cara merapikan tempat tidur dan menyapu lantai kamar. Kita mulai dengan merapikan tempat tidur. Tujuannya agar Rina dapat meningkatkan kemampuan merapikan tempat tidur dan merasakan manfaatnya. Menurut Rina, apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum merapikan tempat tidur? Bagus sekali, ada sapu lidi untuk membersihkan debu di atas tempat tidur. Maka sebelum ini kita tanyakan dulu apa alat-alat yang akan digunakan di atas tempat tidur ya. Nah, siswa kita pertanyakan kemampuan kalian tersebut, kita tanya apa saja. Kemudian dia udah menjelaskan, kita jelaskan alat-alatnya, kita jelaskan caranya. Disitulah tadi setelah modifikasi kita menjelaskannya. Ya, kemudian di sini kita latih kedua kemampuan tadi. Ya, menurut Bu Rina, bagaimana cara merapikan tempat tidur? Ini merupakan latihan kita kepada pasiennya. Ya, nanti di Handa baca saja ini komunikasinya, bagaimana kita semuanya membaca. Kemudian ini, setelah kita melatih, jangan selalu kita lupakan kepada pasien, kita memberi reward positifnya agar terjadi peningkatan harga diri kepada pasien kita. Kemudian di sini juga setelah dia melakukan, kita tanya bagaimana pendapatan dia menilai yang telah dikerjakannya. Dengan seperti itu, dia dapat menilai dirinya sendiri bahwa dia adalah mampu melakukan kegiatan itu. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini kita juga ada bagaimana di fase terminasi ini ya kita ada evaluasi subjektif, kita evaluasi objektif karena ada kemudian rencana tindak lanjut pasien dan juga kita adanya kontrak yang akan datang. Ya, di fase terminasi ini ada 4 yang kita kajinya. Yang pertama pada evaluasi subjektif adalah kita menanyakan perasaan ungkapan dari pasien tersebut. Bagaimana perasaan Bu Rina setelah kita latihan 2 kegiatan kemampuan tadi. Kemudian kita evaluasi objektifnya bagaimana di sini kita dapat dia melulang lagi, dia dapat menyebutkan lagi kegiatan dilakukan apapunnya. Ya udah kita menanyakan adalah coba sebutkan ya kegiatan apa saja yang kita latih, coba sebutkan kembali cara merapikan tempat tidur, coba sebutkan kembali cara menyapu. Kemudian dilanjut dengan rencana tindak lanjut. Di sini adalah rencana tindak lanjut seperti resep yang akan menjadi tugasnya dia ataupun kegiatan nantinya yang akan dimasukin kegiatan terjadwalnya. Tanyakan lagi berapa kali nanti akan merapikan tempat tidur, mau berapa kali dia akan menyapu dalam 1 hari itu. Itu adalah merupakan aktivitas dia untuk kegiatan terjadwal. Oke, rencana tindak lanjut bagi perawat adalah baiklah untuk hari ini sampai di sini dulu saya kasih ya resep. Nanti Bu Rina melakukan lagi kegiatan 2 kali lagi. Kemudian masukin ke dalam jadwal ini. Apabila melakukan sendiri ditulis M, apabila dilakukan dengan bantuan lain ditulis dengan B. Oke Bu, selamat sore, selamat udah. Ataupun rencana tindak lanjutnya kalau seandainya ada pertemuan ke SP selanjutnya, maka bisa kita di sini kontrak yang akan datang. Yaitu bahwa selanjutnya nanti kita akan melatih kemampuan selanjutnya di hari-hari besok. Ya, jelaskan waktu, topik, dan apapunnya. Itu untuk pertemuan ini biasanya adalah di Oke, kita lanjut lagi ini kepada SP keluarga, yaitu di mana tindakan keperawatan terhadap keluarga. Jadi,
Intervensi kepada keluarga itu SP-nya nanti di sini kita bisa melihat agar nanti bertujuan keluarga nanti mampu ya. Keluarga mampu untuk mengenal masalah harga diri yang dialami oleh pasien, kemudian nanti keluarga mampu mengambil keputusan untuk merawat harga diri rendah pada pasien. Kemudian keluarga juga mampu memodifikasi lingkungan ya yang mendukung meningkatkan harga diri pasien. Ya, di situ kita juga perlu koordinasi, memodifikasi seperti apa kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Kemudian di sini juga keluarga nanti mampu menilai perkembangan perubahan kemampuan pasien ya, sesuai dengan tujuan ASKEP kita. Kemudian di sini juga keluarga mampu memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, apabila nanti pasien perlu lagi dirujuk atau untuk konsul, jadi keluarga sudah siap juga untuk tempat pelayanan yang akan ditujunya. Kemudian di sini kita lihat tindakan keperawatannya. Tindakan keperawatan pada pasien ini adalah bagaimana nanti kita dapat mendiskusikan ya masalah yang dirasakan dalam merawat pasien ya. Apa yang dirasakan oleh keluarga, apa yang menjadi kendala bagi keluarga. Di sinilah kita apa yang menjadi kendala, apa yang kurang dipahami oleh keluarga, di sinilah kita dapat mengidentifikasi apa yang dialami oleh keluarga. Kemudian tindakannya juga menjelaskan pengertian, tanda gejala, kemudian juga proses terjadinya harga diri rendah kepada keluarga. Disinilah dapat kita memberi edukasi mengenai apa menjadi penyakit bagi si pasien tersebut kepada keluarga. Setelah itu juga kita melatih keluarga cara merawat harga diri rendah. Ya, kita jelaskan kepada keluarga, setelah itu kita juga melatih. Jadi adanya keluarga juga ikut berpartisipasi dalam merawat pasien ini. Kemudian membimbing keluarga merawat harga pasien dengan harga diri rendah, kemudian melatih keluarga menciptakan suasana keluarga dan lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan harga diri pasien tersebut. Kemudian kembali lagi kita mendiskusikan tanda dan gejala kekambuhan yang memerlukan rujukan segera ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kita ajarkan, kita diskusikan kalau seandainya kondisi pasien tidak stabil lagi, maka dengan kondisi yang seperti itu kita jelaskan kepada keluarga untuk segera untuk merujuk kepada pelayanan kesehatan. Kemudian kita menganjurkan follow up ke fasilitas pelayanan kesehatan secara teratur. Maka anjurkan kepada keluarga untuk segera konsul apabila udah waktunya obat habis ataupun adanya tanda-tanda yang gejala yang adanya peningkatan atau tanda gejala yang ketidakstabilan pada pasien, maka segera dilakukan konsul dengan bagian pelayanan kesehatan secara rutin. Lanjut kita dengan strategis pelaksanaan keluarga, ya SP pada keluarga. Di fase orientasi adanya lagi salam, evaluasi, validasi, kemudian rencana, kontrak dan tujuan, ya. Salam, evaluasi, validasi, kontrak dan tujuan itu yang berada di fase orientasi. Ya, salam seperti biasa, perkenalkan diri kita sebagai perawat. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya adalah perawat Diana, yang mana saya merupakan perawat yang pada saat ini yang sedang merawat Ibu Rina. Ya, Bu. Oke. Apa kabar, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan dalam merawat anak Ibu. Oh gitu. Jadi Ibu bingung karena anak Ibu sering mengatakan hidup yang tidak berguna, merasa tidak berarti, dan tidak lagi rajin melakukan kegiatan seperti dulunya. Sejak kapan hal itu terjadi, Bu? Oke, kita masuk ke fase kerja. Oke, ini biasa kalau misalnya fase evaluasi pasti ada nanti rencana apa validasi lagi, kemudian kontrak, kemudian kita tanyakan kita jelaskan tujuannya lagi ya. Ini kurang slide Ibu satu ya. Rencana tindak lanjut apa validasi, kemudian kontrak dan tujuan pertemuan kita dengan keluarga tersebut. Masuk ke fase kerja. Di sinilah kita menggunakan kalau dapat menggunakan leaflet ataupun lembar balik ya.
di mana situ kita dapat menjelaskan apa itu pengertian HDR, kemudian tanda gejala yang ada HDR, bagaimana penyebab HDR terjadi, kemudian akibat jika HDR tidak diatasi, kemudian bagaimana cara keluarga merawat HDR. Ya, agar sebelumnya keluarga kalau seandainya kurang paham dengan penyakit di pasien, dengan kita edukasi dengan seperti ini, maka keluarga akan lebih mengetahui bahwa kalau secara teori tanda gejala HDR yang dialami oleh di teori dialami juga oleh anaknya ibu tersebut, oleh keluarga pasien tersebut. Kemudian peran keluarga menjelaskan latihan yang telah dilatih kepada pasien, ya, bahwa kita jelaskan juga kepada keluarga bahwa tadi sebelumnya pada DSP keluarga, pada PSP pasien kita sudah juga melatih dia. Dan apa kemampuan yang kita dapat tadi kita identifikasi pada pasien, kita jelaskan kepada keluarga bahwa tadi itu ada beberapa yang menjadi identifikasi kemampuan pasien yang bisa dilakukan, ya, untuk dilatih. Maka itu kita jelaskan kepada keluarga. Kemudian untuk mengatasi HDR, ya, menjelaskan latihan yang telah dilatih pada pasien untuk mengatasi HDR-nya. Yang kedua adalah menjelaskan apa yang harus dilakukan keluarga. Ya, bahwa kita mengatakan kepada keluarga itu setelah tadi kita identifikasi, kita telah melatih, kita jelas juga kepada pasien selalu setelah pasien melakukan kegiatan yang bisa mampu meningkatkan kemampuannya, maka berilah dia pujian atau reward, ya, reward, ya, setelah dia melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh pasien tadi, ya. Kemudian jelaskan juga mengingatkan kepada keluarga untuk pasien jangan lupa dia melakukan kegiatan yang sudah kita latih tadi, yang jadwal, ya, itu diingatkan kepada keluarga. Kemudian di sini masuk ke fase terminasi. Di fase terminasi ini, ya, adanya evaluasi subjektif, evaluasi objektif, rencana tindak lanjut keluarga, dan rencana tindak lanjut perawat dan juga salam. Oke. Di sini evaluasi subjektif adalah kita tanya kembali bagaimana perasaan keluarga setelah kita jelaskan. Apa yang Ibu rasakan setelah penjelasan tadi? Kemudian apa saja pada saat fase evaluasi objektif kita tanyakan apa saja cara yang dapat Ibu lakukan untuk membantu anak Ibu meningkatkan harga dirinya. Pada rencana tindak lanjut keluarga, jangan lupa Bu, Ibu berikan pujian setelah anak Ibu merapikan tempat tidur dan menyapu sesuai jadwal. Ingatkan anak Ibu jika dia lupa merapikan tempat tidur dan menyapu sesuai jadwal. Ya, kita lanjut dengan rencana tindak lanjut perawat. Oke Bu, minggu depan Ibu boleh bawa anak Ibu ke puskesmas. Saya ingin melihat latihannya dan menanyakan manfaatnya Ibu Rina rasakan. Ya, kemudian bagaimana manfaat yang Bu Rina rasakan. Oke Bu, sampai di sini, sampai ketemu kita minggu depan. Itu adalah di fase terminasinya. Kemudian kita evaluasi. Kita masih mengevaluasi, kita tanya kemampuan pasien. Ya, bagaimana kalian dapat mengungkapkan kemampuan dan aspek positif yang dimilikinya. Kemudian dapat kita menilai dan memilih kemampuan yang dapat dikerjakannya. Kemudian kita melatih kemampuan yang dapat dikerjakannya. Kemudian membuat jadwal kegiatan harian, melakukan kegiatan sesuai jadwal kegiatan hariannya, merasakan manfaat melakukan kegiatan positif dalam mengatasi harga diri rendah. Kemudian ini pada kita evaluasi kemampuan keluarga seandainya pasien itu berada dirawat, mengenal harga diri yang dialami pasien, pengetahuan, ya, baik itu pengetahuan, tanda gejala dan proses terjadinya harga diri rendah, kemudian mengambil keputusan seandainya pasien perlu dirawat lagi, ya, mengambil keputusan merawat harga diri rendah, merawat harga diri rendah, merawat pasien dengan harga diri rendah, kemudian menciptakan suasana keluarga, lingkungan yang mendukung pasien untuk meningkatkan harga dirinya, kemudian memantau peningkatan kemampuan pasien dalam mengatasi harga diri rendah, kemudian kita melakukan follow up ke puskesmas mengenai tanda-tanda dari kambuh dan juga melakukan rujukan. Oke, Ananda, pertemuan kita mengenai harga diri rendah ini sampai di sini. Ya, kita besok lanjut lagi. Ya, selamat ini. Mudah-mudahan dari awal kita bertemu tadi sampai dengan saat ini berguna bagi Ananda ke depannya.
untuk perkuliahan kita hari ini. Baiklah, sampai di sini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.